نسألك يا من هو الله الذي دين العيوبي رضي الله ta'ala. Di mana kabar gembiranya, Habib? Hidup di zaman itu ada seorang anak yatim. Anak yatim itu, saudara, tinggal bersama ibunya satu-satunya. Ibunya pun sudah tua. Anak yatim yang muda belia ini memiliki ibu yang sudah cukup tua dan sudah sakit-sakitan. Datang satu hari, sang ibu ini manggil putranya. Nah, kemari. Labbaika ya ummi. Ada apa, Ummi? Seorang anak yang saleh. Ya, nah, sebentar lagi Ummi mungkin akan dipanggil oleh Allah. Nah, sebentar lagi mungkin engkau akan berpisah dengan Ummi. Ummi ingin menyampaikan pesan kepadamu dan amanat kepadamu. Nah, Ummi meninggal dunia ini tidak membawa harga apapun. Dan bahkan Ummi tidak meninggalkan apapun untukmu, wahai anakku yang tercinta. Namun Ummi ada menyimpan di dalam lemari 7 keping dirham. Hanya itu harta satu-satunya yang ada Ummi tinggalkan. 7 keping dirham yang tak berharga itu Ummi berpesan kepadamu, nak, jangan pernah kau sentuh. Jangan pernah kau gunakan, nak, kecuali sesuatu yang betul-betul nafahat, hasanat, menghasilkan manfaat untuk dirimu dan untuk keluarga kita, nak. Sami'na wa ata'na ya Ummi. Baik Ummi, saya akan laksanakan. Apa yang terjadi, saudara? Tak lama, beberapa hari meninggallah ibunda tercinta dari seorang anak yatim. Dan hari ini dia menjadi anak yatim dan piatu. Masih muda belia, ditinggal oleh abahnya, ditinggal oleh ibunya. Hanya ditinggalkan 7 keping dirham dan tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka, tidak boleh dikeluarkan kecuali sesuatu yang betul-betul manfaat. Apa yang terjadi, saudara? Setelah 3 hari wafat ibunya, sang anak ini tak sanggup di dalam rumah karena terus air mata ini mengalir, bukaan tawilan, tak henti-hentinya, hingga dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya pada hari itu dan pergi sampai ke kampung sebelah. Kebetulan di kampung sebelah negeri itu adalah kerajaan seorang Malikul Mudhaffar yang di awal tadi saya sampaikan. Kebetulan di hari itu tanggal 12 Rabiul Awal, sang raja, ditulis dalam kitab-kitab ulama, Raja Malikul Mudhaffar ini, saudara, mengadakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Dipotongnya 10.000 ekor unta, 100.000 ekor kambing. Siapapun umat muslimin muslimat yang ada di negeri itu seluruhnya diundang, saudara, untuk hadir. Kebetulan sang pemuda ini tak sengaja lewat kerajaan yang sedang mengadakan maulid Nabi Muhammad itu, sehingga sang pemuda ini terenyuh hatinya, senang, tenang dengan pembacaan maulid yang dibacakan oleh mereka di itu. Kerajaan dulu belum ada barjanji, saudara. Belum ada, saudara, barjanji, belum ada. Saraful anam apa? Belum ada juga. Apa tuh? Riba belum ada. Simtu dorar belum ada, saudara. Belum ada. Belum ada buku maulid-maulid yang kita baca dari zaman orang tua-tua dulu, belum ada. Buku maulid pertama ada setelah 400-500 tahun sesudah wafat Nabi, baru ada buku maulid Nabi Muhammad. Dan buku maulid pertama yang ada di dunia namanya At-Tanwir fi Maulidil Basirin Nadir, nama buku maulidnya. Belum ada buku maulid yang lain-lain. Tuh.
Dibacakan maulid itu, duduk sang pemuda ini. Waktu dia duduk, baru duduk sudah terbayang lagi uminya. Wajah uminya sudah ada di depan matanya, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku duduk dalam acara maulid. Pada hari ini kuniatkan ya Rabb pahalanya untuk ibunda ummiku tercinta ya Rabb. Semoga mendapatkan keberkahan dari maulidnya Nabi Muhammad. Selesai maulid berlangsung, sang pemuda ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, pemuda ini saudara di malam hari tertidur, ra'aitu fil manam, bermimpi. Dia lihat dalam mimpinya malaikat jemput dia, antarkan ke dalam surga. Ngelihat ibunya sedang duduk di dalam istana surga yang megah, bertahtakan mahkota, duduk di singgasana emas berselendangkan sutra. Tersenyum gembira sang ibu ketika datang putranya, berkata, asykurni ya Rabb, terima kasih ya Rabb atas wasilah perantara putraku yang saleh. Engkau dapat pindahkan aku ke tempat yang mulia ini. Sang anak bertanya, wahai ibuku, apa yang bisa menyebabkan engkau diangkat derajatnya oleh Allah, dipindahkan ke istana yang megah di dalam surga ini? Apa jawab sang ibu? Wahai anakku yang tercinta, terima kasih nak. Berkat kau hadir di acara maulid, kau niatkan pahalanya untuk ibu, maka dari kubur yang gelap Allah Ta'ala pindahkan ibu masuk ke dalam raudhah min riyadil jannah, dalam surganya Allah, berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini semua fasilitas yang Allah berikan berkat pahala yang kau niatkan hadirnya engkau di acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan mengadakan maulid, bukan mengkhususkan maulid untuk almarhum almarhumah, hanya datang di acara orang maulid Nabi Muhammad, Allah muliakan sang ibunya. Apa yang dia dapati? Faqama rajulan, bangun ini putra, bukaan syadidan, menangis sang putra ini, saudara, menangis. Datang fajar, selepas sholat subuh, selesai dia berdoa kepada Allah, dia bangun, dia masuk kamar ibunya, dia buka itu lemari yang pernah diceritakan ibunya, ada 7 keping dirham. Apa yang dilakukan saudara? Dia ambil kotak itu, saudara, dia buka, dia angkat 7 keping dirham itu, saudara, dimasukkan ke dalam sakunya. Langsung di pagi itu dia pergi ke pasar, dia habiskan 7 keping dirham itu seluruhnya untuk dia belikan seluruh makanan-makanan yang ada di pasar. Dia bawa pulang. Di sore hari dia undang seluruh tetangganya, dia undang tetangganya muslimin muslimat. Pada hari itu juga dia bacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 keping dirham. Uang yang ditinggalkan ibunya habis, dia adakan untuk jadikan makanan untuk jamu tamu-tamu demi dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai maulid berlangsung, orang pulang, malam hari tidur kembali sang putra ini, kembali ra'aitu fil manam, dia bermimpi kembali. Dia dapati malaikat menjemputnya, menghantarkan dia untuk menyaksikan sang ibu telah dipindahkan oleh Allah dari istana yang megah kemarin, yang luar biasa kemarin, 100 kali lipat lebih luas, lebih megah, lebih indah, lebih istimewa dari apa yang dia dapati di hari kemarin. Karena berkat apa yang telah dia dapati, sampailah dia melihat ibunya. Ibunya kembali tersenyum, berkata, ya Rabb, terima kasih ya Allah, telah kau ciptakan seorang putra yang soleh untukku ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Putra itu datang berkata, wahai ibu, apa yang menyebabkan kau dapat kemuliaan ini? Wahai anakku, kemarin kau hadir dalam acara maulid, kau khususkan pahalanya untuk ibu. Allah pindahkan ibu dari kubur yang gelap ke dalam istana yang megah. Hari ini Allah pindahkan ibu dari istana yang megah, yang luar biasa itu, lebih besar lagi Allah berikan kepada ibu. Berkat kau adakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah,
kau niatkan pahalanya untuk ibu, maka Allah Ta'ala muliakan ibu hari ini jauh lebih mulia daripada hari yang kemarin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pernah kau tinggalkan apapun kegiatanmu, hajatmu, doamu, acaramu. Jangan kau tinggalkan Sayyiduna Maulana Muhammad. Jangan saudara, jangan. Ulama berkata, "Lawghat anni Rasulillah ma'adatun nafsi minal muslimin." Kalau sesaat saja kami lupa kepada Nabi Muhammad, jangan bilang kami seorang muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saudara, apa kaitan orang dulu? Guru-guru kita sampai hari ini mereka adakan acara tahlil maulid, tahlil haul, di dalamnya ada acara maulid, pembacaan maulid. Tujuannya tidaklah lain, inilah kemuliaan saudara. Begitu juga Anda yang hadir pada hari ini pun dapat serta-merta kemuliaan, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, duduknya saja di dalam itu acara yang dibacakan maulid Nabi, belum tahlilnya, belum yasinnya, baru baca maulid Nabi Muhammad saja, duduknya saja kalian sebagai tamu undangan di itu acara, ikhlas karena Allah, maka pahalanya sama seperti membaca 1000 sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Kalau yang duduk saja pahalanya selama seperti baca 1000 sholawat, lantas bagaimana dengan pahala yang membacanya? Pahala yang ikut mengambil dalam suksesnya itu acara, bahkan yang mengadakan hartanya. Maka hari ini bergembira, almarhum, almarhumah dihadirkan oleh putra-putrinya yang ada dari apa yang mereka tinggalkan kepada mereka anak-anaknya. Diadakan acara haul. Pada malam ini juga dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka insya Allah anak yang mulia ini Allah angkat derajatnya, dan almarhum, almarhumah Allah berikan tempat yang istimewa seperti apa yang telah didapati daripada apa yang kita dengar malam ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka saudara, bentuk bakti kepada orang tua bukan hanya masih hidup, kata Nabi. Sekalipun mereka ayah ibumu telah wafat, maka tetap baktimu harus terus berjalan sampai akhir hayat, dikandung badan pergi dari kalian. Bakti kepada orang tua caranya sesudah mereka wafat. Apa yang terjadi? Apa yang kalian dapati? Nabi katakan, sesudah mereka wafat, baktimu jaga hubungan silaturahmi antara saudara. Jaga hubungan silaturahmi saudara kandung, karena ini adalah bentuk baktimu kepada orang tua. Jikalau mereka, orang tuamu, memiliki saudara-saudara, paman-paman bibimu yang masih hidup, Nabi katakan datangi mereka, paman-paman bibimu. Maka itu adalah bentuk baktimu juga kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita dalam kitab-kitab ulama Syarafat Umat Muhammadiyah, dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab Imam Ghazali, dan banyak kitab ulama, dijelaskan Nabi menganjurkan kita setiap kali kita idza sami'un nida, kalau kita mendengar azan di kumandangkan selesai, hendaknya kalian baca doa azan. Jangan kau tutup doa azan itu sampai kau akhiri di dalam doa-doa azan itu dengan doa Rabbighfirli. Tuh Nabi sekali, tidak, 3 kali Nabi menganjurkan dalam kitab, apabila kau tiap kali membaca doa azan, jangan kau selesaikan doa azan itu kecuali kau tutup di akhirnya dengan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bukan hanya setelah mendengar doa azan, Nabi menganjurkan bahkan sekalipun ketika kau sedang sholat 5 waktu fardu, Nabi menganjurkan dalam kitab ulama, setiap kali kalian mendengar dan membaca suratul Fatihah dalam sholat, baik itu sholat sunnah, bahkan sholat wajib, Nabi menganjurkan hendaknya setiap kali kalian membaca suratul Fatihah, maka tutuplah suratul Fatihah itu, kata Nabi, sebelum kau ucapkan amin waladhdallin. Nabi menganjurkan tutuplah dengan Rabbighfirli wali walidayya amin. Subhanallah, saking bentuk bakti kepada orang tua itu begitu luhur. Dan Nabi menyampaikan
Tidak ada seorang anak yang hidupnya susah, miskin, menderita, hutang piutangnya tak terbayar, usahanya tidak naik melejit ke atas, jikalau sang anak itu setiap hari tidak pernah meninggalkan doa dalam tiap-tiap setelah sholat sekalipun, minimal Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana. Nabi berpesan, Nabi berpesan, tidak ada anak yang hidupnya susah, miskin, usahanya tidak maju, kalau itu anak tidak pernah berhenti, lidahnya selalu basah berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saudara makna arti sebuah bakti kepada orang tua dengan peringatan haul, dan makna daripada kemuliaan acara haul yang di dalamnya tahlilkah, haulkah, dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Lantas kemudian acara haul orang tua kita almarhum, acara 40 hari dari wafatnya almarhum Ayahanda Haji Yusuf Khatil dan juga istri beliau dalam rangkaian haulnya pada malam ini. Apa yang akan membawa kita dari hikmah acara ini? Kalau bukan bahwasanya semua yang hidup pasti oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, wa ma tadri nafsun madza tadri bugadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah, jam berapakah, saat apakah kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Selaku umat Islam yang beriman, saudara, kita nggak boleh takut mati. Ingat, karena kematian itu pasti datangnya, saudara. Mau sholat, mau kagak sholat, mau haji, mau nggak belum haji, mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau sering ke masjid, mau nggak pernah ke masjid, kematian pasti akan datang kepada. Tapi kata Nabi, selaku umat Islam yang beriman, jangan takut kalian meninggal dunia, karena itu sudah kepastian dan kewajiban atas apa yang telah Allah tentukan. Namun yang perlu kalian khawatirkan, kata Nabi, saat apa besok kalian meninggal dunia. Itu yang perlu kalian. Adakah saat kalian meninggal dunia boleh jadi mohon maaf. Nas'aluka ya man huwa Allah